Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk ke semester kedua ya anak-anak. Nah, gimana kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Nah, untuk materi kita semester 2, kita mulai dari bab 6 atau pelajaran ke-6 ya. Indahnya saling membantu dan hidup rukun. Untuk buku paket yang ada di rumah, anak-anak bisa membuka di halaman 53 ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikan aku pengertian yang baik. Nah, untuk materi kita, indahnya saling membantu dan hidup rukun, kita akan membahas tentang surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3, serta surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Anak-anak bisa buka di buku paketnya ya, ada di halaman 55. Nah, tujuan pembelajarannya diharapkan anak-anak dapat membaca dan mengartikan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3 serta surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dan menunjukkan perilaku toleran, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3 serta Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Nah, anak-anak juga bisa mengamati di halaman 54 ada 4 gambar. Pertama, ada sekelompok siswa yang sedang bergotong royong membersihkan kelas. Gambar kedua, ada sekelompok siswa yang sedang membersihkan lingkungan sekolah. Ada gambar ketiga, ada sekelompok anak yang membantu mendorong gerobak kakek. Gambar yang keempat, ada seorang anak perempuan yang membantu bunda mencuci piring. Nah, dari keempat gambar ini, apakah anak-anak pernah melakukannya atau bahkan sering melakukannya? Nanti diceritakan ya, ditulis di buku daring PAI ya. Ayo kita membaca Al-Quran. Dimulai dari surat Al-Ma'idah ayat 2. Anak-anak bisa menyimak juga di buku paket ya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Selanjutnya kita baca surat Al-Ma'idah ayat 3. Bismillahirrohmanirrohim. Al-yawma ya'isul ladina kafaru min dinikum fala takhsawhum wakhsawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Artinya, pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku Allah. Pada hari ini,
telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Selanjutnya Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Dan selanjutnya surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, silahkan anak-anak baca 4 surat itu ya. Bisa melihat di buku paket yang ada di rumah. Nah, selanjutnya dari keempat surat yang tadi sudah kita baca, apa sih maknanya? Apa sih hikmahnya yang bisa kita ambil? Nah, ini ya kandungan surat Al-Maidah ayat 2. Di surat Al-Maidah ayat 2 ini kita diperintahkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, tapi kita tidak boleh tolong-menolong dalam keburukan. Maksudnya gimana? Maksudnya contoh misalnya saat di sekolah ada teman yang kesusahan atau membutuhkan bantuan, misalnya tidak membawa pensil atau penghapus, kita wajib menolongnya. Itu berarti tolong menolong dalam kebaikan untuk menuntut ilmu. Nah, sebaliknya ketika ada teman yang mengajak kita membolos, tidak sekolah atau tidak mengerjakan tugas, itu artinya teman kita mengajak dalam keburukan dan kita tidak boleh ikut ya, karena itu merupakan akhlak tercela. Membolos itu tidak boleh, apalagi lalai mengerjakan tugas. Meskipun belajarnya di rumah daring, tapi harus mengerjakan tugas sesuai dengan jam pelajarannya ya. Kalau nanti lupa, dan itu salah satu akhlak yang kurang baik kalau menunda mengerjakan sesuatu. Nah, dari Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 2 ini, sebagai seorang muslim, sejak dini ya anak-anakku, kita harus memahaminya. Kalau tolong menolong dalam kebaikan itu anjuran Al-Quran. Sebaliknya,
tolong menolong dalam keburukan itu adalah larangan, ya. Bisa dipahami ya. Nah, untuk selanjutnya surat Al-Maidah ayat 3. Ayat 3 ini kita diperintahkan untuk tidak takut kepada orang kafir ataupun yang lainnya. Kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada orang jahat atau kepada makhluk-makhluk goib misalnya, atau setan dan lain-lain, itu kita tidak boleh takut karena semua itu makhluk ciptaan Allah. Kita wajibnya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di surat ini juga ditegaskan bahwa kita wajib meyakini ajaran Nabi Muhammad SAW, sunnah-sunnah yang diajarkan beliau, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Nah, contohnya untuk sunnah Nabi itu ada saat kita makan atau minum sambil duduk, terus saat tidur menghadap ke kanan. Nah, itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan asal tahu saja tapi tidak melakukannya ya. Terus di Al-Maidah ini juga kita diperintahkan untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah. Nikmat sehat, nikmat bisa makan, nikmat bisa jalan. Itu kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari karena nikmat dari Allah, dan untuk itu kita perlu mensyukurinya ya. Selanjutnya untuk Al-Hujurat ayat 12. Mohon maaf ya, ini ada salah tulis. Harusnya Al-Hujurat ayat 12. Ini kita diperintahkan untuk menjauhi prasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain dan bergunjing. Itu termasuk dosa besar ya anak-anak. Tidak boleh menggunjingkan teman sekelas, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Itu tidak baik, dosa ya. Terus ketika kita pernah melakukan hal itu, segeralah bertaubat ya. Minta ampun kepada Allah, perbanyak baca istighfar ya. Nah, kenapa kita tidak boleh bergunjing, membicarakan kejelekan orang lain? Karena ini nyambung dengan Al-Hujurat ayat 13. Karena Allah menciptakan manusia itu sama, tidak ada yang paling baik, tidak ada yang paling buruk. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Yang cantik, yang kurang cantik, yang pinter, yang kurang pinter, itu tidak untuk disombongkan, tidak untuk menjadikan diri paling merasa baik ya. Karena Allah tidak menilai secara fisik, tapi menilai secara ketakwaannya. Seberapa besar takwanya kepada Allah, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal ya, bukan untuk menjelek-jelekan. Ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam. Itu semua ciptaan Allah. Kita harus rukun, harus saling membantu, saling mengenal, bukan saling menjelekkan. Nah, itu saja untuk materi pelajaran kita hari ini. Nah, silahkan untuk tugas belajar di rumahnya bisa diperhatikan ya. 1. Tulis pengalamanmu melakukan perbuatan baik. Ini seperti di buku yang contoh gambar itu. Terus yang kedua, bacalah salah satu penggalan ayat di bab ini. Boleh milih salah satu ya, silakan.
divideokan ya proses membacanya. Terus yang ketiga, menulis ayat Al-Quran yang sudah dibaca. Terus yang keempat, mengerjakan tugas di halaman 64. Semuanya difoto atau divideokan dan dikirim ke nomor ibu ya. Itu saja tugasnya, dikumpulkan paling lambat hari Rabu. Terima kasih. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.